Setiap malam saya percaya doa-doa kita ini didengar oleh Tuhan dan pasti Tuhan akan melakukan sesuatu melalui doa-doa kita. Ya, kita bersyukur kita bisa berdoa. Kami juga bisa melayani dari meja ini yang kita sebut meja doa dari rumah kami di sini dan bisa melayani saudara-saudara. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, na 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 tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, karena kami semua sedang mengadakan PSBB di seluruh Indonesia ini, dan kami mempunyai banyak sekali waktu untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Gembala. Oke semuanya, shalom, selamat malam semua, baik jemaat Hagios maupun saudara-saudara yang lainnya yang bergabung malam hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tadi yang sudah menang kuis, anak Yusuf yang nomor 11 ya, anak Yakub yang nomor 11, yaitu Yusuf yang dijual ke Mesir. Malam ini judul dari renungan kita adalah sukses ala Yusuf ya. Kita akan belajar dari Yusuf bagaimana Yusuf bisa menjadi sukses sekalipun hidupnya itu penuh dengan tekanan, hidupnya dibully, dianiaya, ya, difitnah, dibenci sama saudara-saudaranya, tapi dia tetap bisa sukses, tetap bisa survive melawan semuanya itu. Tekanan itu, masalah-masalah itu tidak menghancurkan dia, tidak menghancurkan Yusuf. Malahan masalah-masalah itu membuat dia lebih kuat, lebih tegar, karena dia tahu Tuhan selalu menyertai dia. Oke, ini dia ayatnya yang akan kita bahas hari ini bersama-sama dari firman Tuhan, dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita belajar dari tokoh yang namanya Yusuf ini. Yusuf ini adalah seorang karyawan. Yusuf ini seorang pegawai. Nah, pada mulanya sebelum dia jadi karyawan, dia adalah seorang budak. Kita tahu ceritanya. Waktu itu saudara-saudara Yusuf itu iri hati karena Yusuf itu dikasihi oleh bapaknya. Makanya Yusuf itu kemudian sama saudara-saudaranya ditangkap dan kemudian dimasukkan dalam sumur. Dan kemudian mereka mengarang cerita hoax kepada bapaknya, mengatakan bahwa Yusuf itu sudah mati dimakan oleh binatang buas di padang. Padahal mereka membuang Yusuf di dalam sumur. Kemudian mereka angkat Yusuf dari sumur dan kemudian menjual Yusuf kepada orang Ismail. Kemudian yang suku Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir Yusuf dijual sebagai budak. Dan sebagai budak kemudian dia dibeli atau dia diambil menjadi budak di rumah Potifar. Itu yang pertama ya. Tapi kemudian Potifar ini melihat. Lama-lama dia melihat bahwa Yusuf ini kerjanya bagus. Yusuf ini orang yang pertama-tama kita lihat apa yang menjadi sampai Potifar ini akhirnya mempercayakan bisnisnya itu semuanya kepada Yusuf. Yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dua kali ini dicatat Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam kehidupannya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Kita semuanya pasti dong mau jadi orang yang sukses dalam hidup kita. Amin saudara? Ya, amin. Tidak ada seorang pun yang mau tidak sukses, tapi semua orang pengen hidup sukses. Kuncinya untuk menjadi sukses, kita belajar dari Yusuf ini. Dua kali ayat 2 dan 3 mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ya, ayat yang kedua mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lihat saudara-saudara, Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu sukses dalam pekerjaannya. Wow. Bagaimana itu kalau terjadi dalam diri kita semuanya? Saudara, kalau ayat ini menjadi bagian dan nyata dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai saya gitu, katakan nama saudara, sehingga Tuhan selalu membuat sukses pekerjaanku. Aku kerja bisnis, jual sembako sukses. Aku kerja jadi wedding planner, wedding organizer sukses. Aku kerja jualan bahan bakar minyak BBM, aku sukses. Saudara jual buka perkebunan, saudara sukses. Saudara jadi petani, saudara sukses, ya kan, berhasil. Kerja apa aja bisa sukses. Kuncinya adalah yang pertama-tama disertai Tuhan. Ayo kita katakan semua disertai Tuhan. 1, 2, 3. Disertai Tuhan. Bagaimana sih orang yang disertai Tuhan itu? Ya, bagaimana orang yang disertai Tuhan? Coba saudara lihat. Tuhan menyertai Yusuf ini. Kalau orang yang disertai Tuhan, dia harus punya tanda seperti Yusuf ini. Kalau kita baca ayat yang ke-6, bagian yang terakhir, Alkitab mencatat, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Woi, ini dah yang paling keren ini. Udah attitude-nya bagus, ganteng pula orangnya. Waduh,
bintang 5 ini, biar siapa yang nggak mau orang seperti ini? Saudara pasti mau punya karyawan yang seperti ini. Dan kita mencontoh Yusuf juga yang seperti ini, saudara. Dikatakan Yusuf itu manis sikapnya, dia punya best attitude, dia punya sikap yang baik. Apa sikap yang baik? Nilai-nilai apa yang baik yang Tuhan lihat? Nilai-nilai apa sebagai anak Tuhan yang bisa orang lain lihat dan orang tertarik kepada kita? Kalau seperti kami di Hagios Smart People, kita punya 3 nilai yang baik. Jujur, rajin, dan setia. Ayo kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Jujur, rajin, setia. Ini 3 sikap yang sangat diperlukan untuk kita menjadi sukses dalam bidang apapun yang kita lakukan. Siapa yang gak suka dengan orang yang jujur? Siapa yang gak suka dengan orang yang rajin? Siapa yang gak suka dengan orang yang setia? Pasti semuanya suka. Dan ketiga nilai atau sikap ini ada dalam diri Yusuf itu. Yusuf itu orangnya jujur banget. Kalau kita lihat terus cerita di bawahnya, sampai istri bosnya aja mengganggu dia lari dari gangguan istri bosnya itu. Dia orang yang jujur, rajin. Yusuf itu rajin banget orangnya. Kita akan membaca kalau ayat-ayat selanjutnya ya. Kalau waktunya sekarang gak cukup, mungkin nanti seri yang berikutnya kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana Yusuf itu rajin. Dia punya visi dari Tuhan kalau Mesir itu akan kelaparan. Jadi dia tahu Mesir itu akan kelaparan 7 tahun. Jadi 7 tahun sebelum Mesir kelaparan, itu ada panen yang melimpah di seluruh daerah, di seluruh negara Mesir. Kemudian dia mengumpulkan hasil panen itu sebanyak-banyaknya. Dia beli dari para petani itu hasil panen sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk menyimpan pada waktu musim paceklik. Jadi Yusuf itu dengan begitu dia adalah orang yang sangat rajin banget. Dan kemudian Yusuf itu setia. Dia setia kepada Tuhan yang pertama-tama, sangat setia. Dia loyal juga kepada bosnya. Dia nggak mau mengkhianati bosnya. Ya, sekalipun dia mendapat gangguan dari istri bosnya, tapi dia setia. Saudara, 3 sikap inilah yang dilihat oleh Tuhan luar biasa. Makanya Tuhan menyertai Yusuf. Kalau orang disertai Tuhan karena dia punya sikapnya membuat dia akhirnya mempunyai karakter yang terbentuk, karakter yang bagus. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan akan menyertai dia. Amin, saudara? Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita mencontoh Yusuf itu. Manis sikapnya. Dan sehingga dia disertai Tuhan. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kalau sebagai karyawan, saudara, kita punya sikap yang seperti ini, maka kita akan sama diperlakukan seperti Yusuf ini. Apa? Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang keempat mengatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kalau kita punya sikap yang bagus, attitude yang bagus, jujur, rajin, setia, kita pasti akan disayang sama bos kita. Amin. Gak perlu kita menjilat kepada bos, tetapi kita tunjukkan sikap kita yang baik, sikap kita yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, jujur, setia, dan rajin. Maka otomatis kita akan disayang oleh bos kita. Disayang. Kemudian bukan cuma disayang aja, apalagi yang kemudian ayat selanjutnya mengatakan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Diberi kuasa, dinaikkan jabatannya. Akhirnya Yusuf ini jadi manajer bosnya. Malahan dikatakan atas karena Yusuf itu bosnya ini tidak lagi mengatur apa-apa. Enak sekali punya karyawan seperti ini. Jujur, rajin, setia, bisa dipercaya. Semua rekening banknya dia tahu, dia ngatur semua keuangan bosnya. Karena dia jujur, rajin, dan setia, bosnya tidak usah melakukan apa-apa. Bosnya malahan dia mendapat banyak keuntungan dari Yusuf ini, saudara. Ya, ayat yang kelima mengatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Tuhan memberkati Potifar itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
semakin kaya bosnya ini, semakin diberkati karena ada orang benar, karena ada Yusuf yang disertai Tuhan dalam rumahnya. Saudara, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara bisa menjadi berkat dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Bos saudara bisa diberkati melalui saudara. Ini kita lihat Potifar ini bukan orang yang percaya Tuhan, tapi karena ada Yusuf di situ, Tuhan membuat dia diberkati juga. Membuat bosnya ini, membuat Potifar ini diberkati oleh Tuhan. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini? Saudara, kita terapkan kalau kita mau sukses cara Yusuf ini. Terapkan apa? Terapkan nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Jujur, rajin, dan setia. Sehingga melalui itu kita dipercaya. Sehingga melalui itu kita menjadi sukses. Akhirnya bos kita juga sukses. Dalam keadaan seperti saat ini, saudara, kita lihat di mana-mana bisnis lagi susah. Kalau saya dengar-dengar orang bisnis ini sekarang ini keadaan bisnis ini sudah tinggal 20% dari yang biasanya. Dan kalau kita sedang membaca di internet, kita baca masalah kelesuan ekonomi ini akan terjadi sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Ini sungguh masa yang sangat sulit. Dalam masa-masa seperti ini, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Kita masih bisa tetap menjadi Yusuf. Kita masih tetap bisa menjadi berkat. Kalau kita bekerja dan kita menjadi berkat, kemudian bos kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan juga, dia pasti tidak akan mem-PHK saudara, ya kan? Dia pasti akan memperhatikan saudara. Dia pasti akan tetap memperhatikan kesejahteraan saudara. Nah, itulah perlunya kita harus tetap berdoa. Saat-saat seperti ini kita banyak berdoa. Saat-saat seperti ini, selain saudara berdoa untuk diri saudara, doakan bos saudara, doakan pekerjaan saudara. Supaya apa? Supaya tetap Tuhan memberkati. Tuhan sanggup memberkati kita. Dalam keadaan apapun Tuhan sanggup memberkati. Sehingga saudara masih bisa mendapatkan berkat dari pekerjaan saudara. Haleluya. Mari saudara, ini yang saat yang terpenting, kita berdoa untuk pekerjaan kita. Saudara yang punya bisnis juga, contohlah dari Yusuf ini. Ketika kita disertai oleh Tuhan, karena Tuhan melihat karakter kita yang baik, apa saja yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Sebelum nanti saya akan berdoa buat saudara, berdoa buat kita semua. Mungkin saat ini saudara lagi bingung menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Sudah mencoba berapa banyak hal, tapi masih juga sulit. Mari kita akan tetap berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saat kita tidak melihat jalan, saat kita tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi kita tetap harus percaya kepada janji Tuhan. Ini adalah ujian buat kita semua, untuk kita mempertaruhkan iman kita, kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari nyanyikan pujian itu. Saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Haleluya. Melihat jalanmu. Saat ku tak melihat rencana. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Malam ini saudara, kita sama-sama berdoa. Saya akan mendoakan saudara-saudara yang saat ini mungkin saudara lagi susah karena masalah ekonomi, tidak punya duit, saudara lagi bingung bagaimana untuk kedepannya. Tetap percaya kepada Tuhan, dan saya akan mendoakan saudara supaya saudara mendapat kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tidak usah khawatir, karena Tuhan itu adalah Allah yang memelihara kita. Firman Tuhan mengatakan, burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, pasti Tuhan akan memelihara kita. Tuhan mengatakan, jangan engkau khawatir akan apapun juga, nyatakanlah kekhawatiranmu itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan berdoa kepada Tuhan hari ini. Mungkin ada saudara-saudara yang sakit saat ini, perlu pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara juga. Ada saudara-saudara yang merasa mungkin lagi sakit hati, lagi kecewa, lagi putus asa, lagi patah semangat. Saudara mungkin perlu pemulihan dalam masalah rumah tangga, masalah-masalah yang lainnya juga. Mungkin saudara ada yang sedang terlibat dengan dosa narkoba, dosa seks, dosa penipuan, pencurian, dan yang lain sebagainya. Saudara merasa susah sekali untuk melepaskannya. Hari ini kita akan berdoa, percaya Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudara, saya akan mendoakan saudara semua yang sedang menyaksikan acara meja doa ini. Saudara semuanya di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Hong Kong, dari Italia juga yang sedang menyaksikannya. Semua dimanapun saudara berada, Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Asal saudara percaya, Tuhan akan menjamah dan menolong saudara. Haleluya. Nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, buka hati, dan Tuhan akan menjamah saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang seperti Yusuf, orang yang disertai Tuhan, karena dia manis sikapnya, karena dia jujur, setia, dan rajin. Dia punya attitude, punya sikap yang baik, karena itu Tuhan menyertai dia. Tuhan Yesus, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Tuhan tolong, kiranya Engkau menjamah setiap hati yang perlu Engkau pada malam hari ini Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa buat semua yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan.
Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang menaikkan doa, karena kami perlu pertolongan Tuhan masalah ekonomi, masalah keuangan finansial kami. Mari Tuhan, Kau sumber berkat. Engkau yang membuat Yusuf dan Potifar berhasil. Engkau yang membuat mereka diberkati oleh Tuhan. Kau juga sanggup menolong kami saat ini Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib buat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami sehingga kami tetap bisa bertahan dalam keadaan sulit seperti ini karena pertolongan dan berkat Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan jemaat Tuhan yang sedang membuka bisnis atau saat ini bisnisnya sedang dalam keadaan lesu karena masalah-masalah corona yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Mari Tuhan, dengan pertolongan-Mu yang ajaib, pertolongan Tuhan yang luar biasa, Engkau sanggup membuka jalan, Engkau sanggup menolong semua para pebisnis ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menolong Tuhan, sehingga kami bisa melakukan semua bisnis kami dengan pertolongan Tuhan. Masih bisa membayar karyawan, masih bisa membayar kredit, masih bisa membayar sewa, biaya operasional dan sebagainya. Tuhan yang mencukupkan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada yang sedang berdoa untuk sakit penyakit. Mari Tuhan, Kau kiranya menjamah dan menyembuhkan yang sakit. Sakit apapun itu juga Tuhan, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Kami berdoa juga kalau ada yang sakit karena coronavirus ini Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa juga, hamba-Mu berdoa kalau ada di antara yang mau minta doa ini karena perlu pemulihan dari Tuhan. Masalah keterikatan dengan dosa, dosa narkoba, dosa seks, dosa penipuan, pencurian, dan banyak dosa yang lain Tuhan, dan kami tidak sanggup melepaskannya. Mari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami sanggup melepaskan karena kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kami dari keterikatan dosa. Kami mendapat pemulihan, mendapat kebebasan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong pulihkan juga rumah tangga, pulihkan hubungan suami istri, hubungan di antara sesama anggota keluarga, hubungan dengan teman dan yang lain Tuhan, pulihkan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang kami bersatu hati berdoa syafaat buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Engkau memberkati para menteri juga yang sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk kami bisa keluar dari masalah virus corona ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini untuk para medis, dokter-dokter dan para perawat yang sedang merawat pasien. Kiranya Tuhan Kau menolong Tuhan mereka, berikan mereka hati yang sabar, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Lindungi mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi korban dari corona ini Tuhan. Tuhan tolong jagai mereka sehingga mereka tetap sehat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan Indonesia dalam keadaan aman, sehat, sejahtera, sehingga ada berkat di mana-mana. Tuhan memberkati Indonesia ini Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan selesai dengan acara ini. Kalau sebentar kami akan tidur, kiranya Tuhan menolong dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Tuhan jaga dan lindungi kami, lindungi rumah kami, jauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat, jauhkan dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kami. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para penonton semuanya, angkat tanganmu, buka hatimu untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan Tuhan memperluaskan daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menaungi dan melindungi engkau dari segala malapetaka, sehingga sakit penyakit tidak menimpa engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa besok malam lagi jam 8 di sini di meja doa. Saudara kalau mau permohonan doa, boleh ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati saudara. Bye.